Bagaimana perempuan yang hamil yang menyusukan anak? Itu paling banyak pertanyaan ke saya. Pendapat yang pertama, qadha saja. Qadha saja. Qadha itu mengganti, bukan kobok. Kobok cuci tangan. Qadha mengganti. Kata dia tak ada bayar fidyah, qadha saja, qadha. Pokoknya kalau ibu tak puasa, qadha. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i. Ini yang saya pakai. Kalau tak puasa karena dirinya, qadha. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, qadha plus fidyah. Oh, diganti di bulan Syawal Pak Ustadz. Ya, 7 hari bulan Syawal. Ya, habis itu kami pula mau puasa 6. Ya, 7 tambah 6, 13. Ya, 13 hari kami puasa di bulan Syawal. Ya, habislah kue hari raya itu Pak Ustadz. Nah, ini motivasi supaya jangan sangka puasa 6 hari bulan Syawal ringan. Bagi saya pribadi lebih berat puasa 6 daripada puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan semua orang puasa, ini semua puasa. Tapi kalau puasa 6, pengalaman pribadi, puasa saya, masuk ke kampus, turun dari atas, datang petugas, Ustadz Somad silakan masuk ke ruang dosen. Kenapa? Ada nasi kotak. Selesai saya khutbah Jumat di Masjid DPR Darul Abror, habis khutbah langsung datang jamaah, Ustadz singgah kita Pondok Baung sebentar. Saya puasa, saya bilang. Begitu selesai puasa 6 tak ada ngajak. Ini godaan luar biasa. Untuk kesembuhan, kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga kita, bil khusus Ibu Hajah Roslaini, untuk niat baik, semoga seluruh jamaah Haji Riau tahun ini berangkat dari Pekanbaru, tidak lagi dari Batam insyaallah. Tergeraklah hendaknya hati penguasa-penguasa ini supaya menolong hamba Allah. 6 juta duit dia keluar, bayangkan itu. Untuk kebaikan, untuk kesehatan Bapak PLT Gubernur yang memperjuangkan banyak perjuangan beliau dalam masa ini. Untuk semua niat baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak hanya doa di sini, tiap-tiap malam setiap ibu witir, tahajud, salat sunat hajat. Dalam salat sunat hajat 2 rakaat itu mintakan. Yang paling penting inilah 5.000 sekian ratus jamaah kita supaya berangkat dari tempat kita ke depan supaya tidak lagi ada kesulitan-kesulitan. Bayangkan, pokoknya banyaklah panjang ceritanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Gubernur Riau beserta rombongan, bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak, yang ada jabatan maupun tidak. Selanjutnya ibu-ibu BKMT, BKOW, BK apa lagi? BK segala BK lah ya Pak. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul untuk saya, sebelah kanan Dr. Mustafa Umar, sebelah kiri Dr. Muhammad Fakhri. Untuk saya diberi judul Fikih Perempuan. Dimanapun kita mengaji, Islam ini tak keluar dari 3. Yang pertama akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi, wadahniyah, kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang kiraman katibin, tentang raqib atid. Nah, itu kajian namanya akidah. Disebut juga dengan tauhid, disebut juga dengan usuluddin, disebut juga dengan keyakinan, disebut juga dengan teologi. Yang kedua namanya syariah, syariat, hukum, halal, haram, makruh, mubah, solat, zakat, puasa, haji, nikah, khulu', talak, rujuk. Itu semua tentang masalah hukum. Yang ketiga ini masalah akhlak, ridho, qanaah, sabar, zikir, membersihkan hati, jangan ada hasad. Nah, jadi dimanapun kita mengaji, dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Maroko,
Tidak akan pernah keluar dari yang tiga ini. Masalah akidah, masalah fikih, masalah akhlak. Masalah akhlak, masalah fikih, masalah akidah. Nah, saya diberikan satu judul tentang fikih perempuan. Syahadat. Laki-laki sama perempuan tak ada beda syahadatnya. Bapak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibu pun juga sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, syahadat sama. Yang kedua tentang masalah salat. Salat juga sama. Bapak 5, ibu 5. Cuman ibu ada masanya 7 hari dia tak salat. Jadi kalau ada suami ibu yang 7 hari tak salat, itu hati-hati. Nah, dalam masalah sholat perempuan, dia sama tak sholat perempuan sama laki-laki? Sama. Di mana letak perbedaannya? Perempuan itu lebih tertutup, lebih baik. Begitu kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Sholat Nabi. Contoh, mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada 2 riwayat. Satu sampai ke telinga, satu sampai ke bahu. Allahu Akbar. Yang satu lagi sampai ke bahu. Allahu Akbar. Perempuan, laki-laki boleh pilih dua-dua. Sedangkan perempuan lebih tertutup, lebih baik. Begini dengan begini. Mana yang lebih baik? Tertutup. Itulah makanya perempuan sholat. Apalagi kalau pakai telekung mau kena, diangkat pula tinggi-tinggi. Kipas angin kencang, tuh sangkut katanya. Allahu Akbar. Dah, begitu juga waktu sujud. Waktu sujud, Nabi pernah menengok tangan laki-laki menguncup, lalu digeserkan Nabi tangannya, supaya mengembang begini. Nah, sedangkan perempuan lebih tertutup, lebih baik. Makanya antara wajah dengan lutut, laki-laki memanjang. Perempuan lebih mendekat, lebih tertutup. Kepalanya dekat ke lutut dan kemudian tangannya lebih tertutup. Lebih tertutup, lebih baik. Dalam berpakaian, lebih tertutup, lebih baik. Dalam hal itulah mengapa kita bangga menjadi orang Melayu, bilkhusus Melayu di Riau. Artinya apa? Pakaian kita memang sudah tertutup. Satu hembusan nafas sejalan antara adat istiadat nenek moyang kita dengan agama. Pakaiannya, cobalah tengok baju kurung, tertutup. Baju kurung, dikurungnya lutut, betis, kaki dari bawah sampai ke atas. Cuman kadang baju tutup, belahnya pula sampai ke atas. Belum selesai dijahit dah diambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang masalah menutup aurat laki-laki perempuan. Laki-laki asal tertutup lutut, tertutup pusat, bisa dia sembahyang. Pakai anduk dia. Andai tak ada pakaiannya, tertutup lutut, tertutup pusat. Allahu Akbar, sah. Kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Tapi kalau masalah akhlak, ini dia tak berakhlak sama Allah. Masa menghadap Allah cuma nutup lutut sama pusat? Misalnya saya hari ini datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm. Tak ada halangan, tak ada larangan, bukan haram itu menutup aurat. Datang saya pakai celana jeans, pakai baju kaos oblong, bawa helm satu. Orang akan berbisik, ini pembalap nih kata dia. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Maknanya bukan masalah halal haram, bukan masalah boleh tak boleh, tapi ini masalah kepantasan, kepatutan. Patut tak menghadap Allah Ta'ala dengan pakaian yang tak sopan. Tapi andai darurat, laki-laki, tapi perempuan tertutup semuanya, tertutup. Sampai-sampai kalau dia pakai tudung, pakai mukena, andai tangan itu diturunkannya, turun tangan, tertutup sampai ke ujung jari. Nah, itulah maka ibu pakai yang panjang-panjang, tertutup. Allahu Akbar. Orang Indonesia saja yang punya pakaian khusus untuk sholat namanya mukena. Bahasa kita telekung. Kenapa? Cobalah tengok di Makkah. Orang Saudi Arabia, orang Maroko, tak ada dia punya mukena. Bebas saja. Yang penting tertutup ke bawah. Asal tertutup rapat sudah. Jadi kalau kita tengok pakaian dari timur, pakaian orang Jepang itu Islami pakaiannya, kimono itu longgar dan tertutup, tinggal tutup kepala saja. Ketika saya diundang ke Taiwan, sampai di kamar hotel saya tengok ada gambar perempuan Cina
pakai pakaian zaman-zaman dinasti Ming zaman dulu. Macam perempuan legenda ular putih. Panjang baju itu ke bawah, tertutup. Sangat islami. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz boleh kami pakai pakaian desainer dari Cina, dari Jepang. Islam tidak mengatur modelnya. Yang diatur itu menutup aurat atau tidak. Tertutup wajah, tertutup semua. Maka ini baik. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, mohon maaf, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yura, tak boleh nampak illa hadza wajah, wa hadza tapak tangan. Yang dimaksud tapak tangan zahiruha wa batinuha. Batin ni batin, zahir ni zahir, zahir batin, batin zahir, boleh nampak. Ada juga saya tengok perempuan dipakainya sampai tutup sampai kemari, diikatnya. Enggak. Tapi baik, tak salah. Bagaimana kalau dia bercadar Pak Ustaz? Bercadar tak salah. Apa salahnya bercadar? Bagus bercadar itu. Mahasiswi di lokal di UIN bercadar, saya biarkan. Siapa yang tak setuju bercadar? Lebih 20 hadis tentang perempuan bercadar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tak salah. Ada ibu-ibu anaknya pakai cadar, tak apa-apa, bagus, menutup aurat, tak salah. Tapi sekarang perempuan bercadar takut. Perempuan bercadar bawa tas, lari anak-anak muda, hilang mabuk-mabuk, sangkanya bawa bom. Kita di Riau ini insya Allah negeri yang aman. Kekhawatiran insya Allah aman. Dari dulu bom itu tak pernah meledak, baik bom baru maupun bom lama. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah menutup aurat ni baik. Nisaun, maaf cakap, nisaun perempuan, kasiyatun pakai baju, ariyatun, maaf, telanjang. Kenapa disebut pakai baju tapi telanjang? Dua sebabnya. Yang pertama, transparan, kainnya tipis. Yang kedua, apa dia? Sempit. Oleh sebab itu dipakailah pakaian yang longgar, sempit, celana jeans, celana legging, masuknya pakai oli baru masuk kaki. Saking kan sempitnya celana, bayangkan. Oleh sebab itu maka ini alhamdulillah, alhamdulillah saya diundang oleh BKOW, BKMT, Dharma Wanita, ibu penggerak PKK hadir semuanya. Perempuan-perempuan di rumah kita, bapak sebagai ayah, bapak sebagai atuk, bapak sebagai pakcik, bapak sebagai paman, bapak sebagai abang, bapak sebagai adik, ibu juga sebagai ibu, ibu punya anak, punya keponakan, punya adik, punya kakak. Ini semua harus kita jaga. Dalam Islam diajarkan kuntum khairu ummah, kalian umat yang paling baik, the best. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kalian ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalian larang dari perbuatan mungkar. Masih masalah solat, syahadat sudah, solat perempuan ke masjid. Ini pun banyak pertanyaan. Ustaz, katanya perempuan itu lebih baik solat dalam pekarangan, lebih baik solat dalam rumah, lebih baik solat dalam kamar, lebih baik dalam solat tempat yang paling sempit, lebih tertutup, lebih baik. Betul. Tapi tengok juga hadis yang lain. Zaman Nabi ada satu pintu khusus di Masjid Nabawi, sebelah kiri menghadap kiblat, arah ke pemakaman Baqi, namanya Babun Nisa. Babun Nisa, pintu perempuan. Itu menunjukkan ada perempuan masuk ke masjid. Nabi kalau mengatur saf salat, apa kata Nabi? Sebaik-baik saf laki-laki depan, sebaik-baik saf perempuan belakang. Apa maksud ucapan itu? Ada perempuan di belakang. Seandainya tak ada perempuan di belakang, pasti kata Nabi sebaik-baik saf laki-laki depan, yang perempuan pergi balik ke rumah. Itu menunjukkan ada perempuan. Dan Nabi kalau selesai salat, laki-laki dia larang, jangan keluar masjid. Laki-laki jangan keluar masjid. Tunggu perempuan habis pulang semua ke rumah, baru laki-laki pulang. Supaya jangan ikhtilat, supaya jangan bercampur. Ikhtilaf, berbeda pendapat. Ikhtilaf pakai fa, ikhtilat pakai to. Ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan. Alhamdulillah, kita di sini tak ada campur laki-laki dan perempuan. Dulu seingat saya masjid ini kalau ceramah kita di tengah batasnya. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Sekarang, kasihan kita nengok laki-laki ini suatu. Ini lama-lama nanti muncul komisi perlindungan laki-laki. Nampaknya udah banyak posisi laki-laki
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kapan perempuan itu tak boleh ke masjid? Kapan perempuan itu boleh ke masjid? Boleh bersyarat, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Suaminya izin, tidak ada perbuatan maksiat, aman, adem ayam tentram, datang ke Masjid An-Nur, aman, security ada, tak ada perbuatan pelecehan seksual, andai pun malam terang benderang, lengkap semua masjid. Ini perjuangan. Kami cerita panjang lebar tadi dengan Pak PLT, bagaimana perjuangan. Dulu ada jalan di situ, jalan Syekh Burhanuddin, di seberang sana ada kolam, di seberang sana ada stadion, kemudian disatukan menjadi besar. Bangga kita. Semua orang akan berkata, setiap orang yang datang kemari, asalkan dia menengok masjid ini dengan luasnya apa kata dia, berdecak kagum macam membawa kucing. Hebat, luar biasa masjid di sana tuh Pak Ustadz. Hebat kata dia. Bapak kok tahu? Saya menengok-nengok di luar memandang. Ada masuk ke dalam? Enggak. Masuklah ke dalam. Sembahyang solat sunat 2 rakaat. Usolli sunatan tahiyatul masjid. Tempat kening sujud di masjid ini akan bersaksi di akhirat nanti. Maka setiap masjid kita masuk tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyatul masjid. Ada dulu Pak Kapolda di Riau ini, selama dia menjabat di sini tidak pernah solat subuh di masjid yang sama. Setiap solat subuh ini masjid ini, subuh esok masjid ini, subuh esok masjid ini, subuh esok masjid ini. Polisi Bapak Tan Anton Bahrul Alam, setiap subuh lain masjidnya, lain masjidnya. Maka seluruh masjid-masjid tempat dia solat subuh selama tugas itu akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Orang ini itu makanya nanti kalau ada bapak-bapak dikritik oleh jamaah, Pak, Bapak kenapa tak pernah kami tengok di masjid kami? Saya tidak pernah di masjid yang sama. Saya pindah-pindah masjid ini, padahal tak sembahyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah perempuan ke masjid, kalau ada pengajian dari sholat isya ke tarawih 20 menit pengajian, anaknya ada, suaminya ada, aman, tak masalah. Tapi kalau di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pekanbaru ada tentara Israel di balik pokok kurma di bawah? Tak ada, aman, tentram. Tapi tetap menjaga. Sudah tahu sholat ke masjid, dipakailah pula celana sempit sampai menjerit paha. Tolong. Kan tak semua orang ke masjid itu matanya rabun. Banyak juga yang matanya tajam, menengok sampai masuk parit dia menengok. Nah, oleh sebab itu maka jangan lagi ke masjid, tapi menggunakan pakaian yang tidak islami. Alhamdulillah, di depan-depan gerbang kita tertulis banner, kawasan berbusana muslimah. Jaga kehormatan tempat suci kita. Saya masuk ke kuil, kuil Hindu punya, Kampung Keling, Medan. Medan itu ada kampung Cina, pecinan, ada kampung Keling, ada masjid yang dibangun oleh orang Cina. Tanahnya tanah Sultan Melayu, tapi masjid dibangun oleh orang Cina, namanya Masjid Gang Bengkok. Masjid namanya Masjid lupa pula namanya. Orang kaya dekat dengan sultan dibangunkannya masjid di daerah Kesawan. Tapi juga di sana ada tempat kuil. Saya ingin masuk ke dalam. Saya izin, saya tanya dia, boleh saya masuk ke dalam? Boleh, masuk saya ke dalam. Tertulis, ini kawasan suci, dilarang pakai celana pendek, celana ponggol, celana jeans. Ada tertulis di situ. Padahal Bapak Ibu tahu bagaimana pakaian orang India. Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Hema Malini, Rani Mukherjee, Coach Otahe, Kabikachi Kabigam. Tapi mereka tetap menjaga tempat suci mereka. Sedangkan kita orang Islam menutup aurat, pakai jilbab panjang. Kenapa orang bisa bercelana pendek di tempat-tempat suci? Mengapa orang dibiarkan tidak menutup aurat? Ini salah satu bentuk penghinaan. Adapun mau lari, mau senam, banyak stadion kita, di Rumbai stadion seluas-luasnya, di komplek Unri seluas-luasnya, bagi lari ke situ. Mau dari jam 12 malam sampai ke jam 12 siang, silakan lari. Nah, ini semua mesti menjaga kehormatan, kemuliaan masjid. Ini tentang masalah solat. Adapun solat-solat yang lalu-lalu tinggal karena maaf dalam keadaan uzur haid, maka dia tidak perlu mengqadha. Umirna biqada'is salah, umirna biqada'is saum, walam nu'mar biqada'is salah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tapi tak diperintahkan mengqadha solat.
Syahadat sudah. Salat rasanya sudah. Kalau ada yang masih mengganjal di pikiran, tulis di kertas. Saya sampaikan tausiah ini sekitar 1 jam. Atau tidak usah kita patok waktu, saya tengok aja. Nampak saya ada 2 orang menguap, berhenti. Bulan puasa ini tak bisa kita patok sekian jam. Karena keadaan tak normal. Syahadat sudah, salat sudah. Selanjutnya puasa. Apa beda puasa laki-laki sama perempuan? Sama. Laki-laki dari azan subuh sampai ke azan maghrib. Perempuan juga sama. Oh, jadi startnya dari azan Pak Ustaz, dari azan. Tapi kenapa ada imsak? Nah, itu dia imsak. Subuh 4.43, imsak 4.33. Dari mana pengambilan waktu 10 menit itu? 10 menit itu diambil dari hadis tentang ditanya Nabi. Rasulullah itu menahan berapa? Kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. Ayat yang tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek, itulah dia 10 menit. Nah, imsak artinya menahan. Berbunyi sirine. Tahan. Apakah itu start berhentinya? Tidak. Jadi kalau kebetulan kita habis makan, berbunyi dia gosok gigi, 10 menit itu baca ayat 50 ayat, maka insya Allah azan subuh tenang. Di Maroko tak ada imsak, tak ada sirine. Kami makan aja, makan. Pas sedang makan tuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau dimuntahkan sayang, mau ditelan takut batal. Barulah saya paham makna imsak. Rupanya imsak itu ijtihad dalam mazhab Syafi'i, ihtiyat, hati-hati supaya jangan sampai mulut berisi, ragu datang was-was. Di situ setan masuk gara-gara was-was. Oleh sebab itu imsak ini bagus. Laki-laki imsak, perempuan pun imsak. Jadi Pak Ustadz, kalau kami terbangun sedang imsak bagaimana? Capek, lelah, berbunyi sirine, pas bangun sedang bunyi sirine, ambillah nasi sambal belacan apa segala macam, blender. Habis itu saudara pakai 2 pipet. Nawaitu somawadin ada ifadi syahri Ramadan hazi sanatillahi ta'ala. Enggak, apa payah-payah ngunyah. Jadi jangan, mana tahu, kadang orang ini kan malu dia bertanya, akhirnya dia lapar. Ini gunanya mengaji. Alhamdulillah, hebat Ustaz Somad tuh, kita tak tanya dia udah jawab duluan. Kadang-kadang saya pun kena juga macam itu. Nah, tentang masalah sholat, tentang masalah puasa sekarang, bedanya laki-laki dengan perempuan berpuasa bagaimana? Perempuan ini ada masanya dia tak puasa, saat dia haid, oke, ganti di hari yang lain. Tak ada ikhtilaf tentang perempuan yang haid ganti dari yang lain. Ustaz Somad, ya boleh kami makan pil supaya kami full puasa Ramadan? Tak boleh. Kenapa haji boleh? Kenapa umrah boleh? Karena daruratnya tinggi. Bayangkan store 35 juta, menunggunya 10 tahun. Berita terakhir Pekanbaru store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Bayangkan itu, masanya panjang. Oleh sebab itu kalau sampai dia nanti pas mau tawaf tiba-tiba maaf cakap haid, dia tak bisa beribadah, maka dibolehkan makan pil penahan. Tapi untuk Ramadan tidak. Biarkan saja normal. Dan 7 hari itu diganti di bulan Syawal. Oh, diganti di bulan Syawal Pak Ustadz. Ya, 7 hari bulan Syawal. Ya, habis itu kami pula mau puasa 6. Ya, 7 tambah 6 13. Ya, 13 hari kami puasa di bulan Syawal. Ya, habislah kue hari raya itu Pak Ustadz. Yang paling afdal puasa dulu 7 hari qadha, habis itu baru puasa 6. The best, mantap, afdal. Tapi kalau tak sanggup, niat saja puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Begitu dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Siapa nama muftinya? Syekh Atiyah Saqar. Dia kutip dari pendapat Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Tapi niatnya satu saja. Aku niat puasa qadha esok hari, satu saja. Jangan aku niat puasa qadha sekaligus puasa Senin sekaligus puasa 6.
Nah, ini motivasi supaya jangan sangka puasa 6 hari bulan Syawal ringan. Bagi saya pribadi lebih berat puasa 6 daripada puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan semua orang puasa, ini semua puasa. Tapi kalau puasa 6, pengalaman pribadi, puasa saya masuk ke kampus, turun dari atas, datang petugas, Ustadz Somad silakan masuk ke ruang dosen. Kenapa? Ada nasi kotak. Selesai saya khutbah Jumat di Masjid DPR Darul Abror, habis khutbah langsung datang jamaah, Ustadz singgah kita Pondok Baung sebentar. Saya puasa, saya bilang. Begitu selesai puasa 6 tak ada ngajak. Ini godaan luar biasa. Oleh sebab itu maka ini puasa amat sangat baik. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, sama macam puasa sepanjang tahun. Baik. Nan jadi masalah puasa perempuan ibu hamil dan menyusui. Ibu-ibu kalau sakit, hamil, menyusui, maka periksakan ke rumah sakit. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Bagaimana perempuan yang hamil yang menyusukan anak? Itu paling banyak pertanyaan ke saya. Pendapat yang pertama, qadha saja. Qadha saja. Qadha itu mengganti, bukan kobok. Kobok cuci tangan. Qadha mengganti. Kata dia tak ada bayar fidyah, qadha saja, qadha. Pokoknya kalau ibu tak puasa, qadha. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i. Ini yang saya pakai. Kalau tak puasa karena dirinya, qadha. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, qadha plus fidyah. Ibu tak puasa, ya Pak Ustadz. Kenapa tak puasa? Badan saya lemas. Qadha saja. Ibu kenapa tak puasa? Anak saya, coba tengok Pak Ustadz, kecil. Nah, tengok. Macam ikan baung kadang. Maka kalau ada unsur anaknya, maka dia kena plus 2. Mudah saja ingatnya. Kalau dirinya satu saja, qadha. Tapi kalau ada unsur ekstern, luar dirinya, anaknya, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Menurut mazhab Syafi'i. Ustadz, ada tak pendapat yang mengatakan bayar fidyah saja? Ada. Bukan imam mazhab, tapi dari kalangan sahabat. Kata dia bayar fidyah saja. Tapi saya lebih condong kepada pendapat, saya kalau masalah hukum saya pilih yang pendapat yang paling ketat, yang paling kuat. Saya pilih pendapat kalau karena dirinya qadha saja. Tapi kalau karena anaknya maka kena qadha plus fidyah. Tapi saya tetap menghormati perbedaan. Kalau ada ustadz lain mengatakan qadha aja, qadha aja. Ustadz, bagaimana kalau dia miskin susah, sakit pula, mengqadha tak bisa, bayar fidyah pun tak bisa. Dia menerima fidyah orang. Itulah hebatnya Islam. Islam ini agama luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani. Balik dari sini, yang punya emak, yang punya ibu, tanya ibu kita, Mak, ketika emak mengandung aku dulu berapa hari tinggal puasa? 30 hari. Karena kau sakit-sakitan 30 hari. Saat kau dalam 30 hari aku tak puasa. Saat menyusukan berapa? 30 hari lagi tak puasa. Saat menyusukan tahun kedua, karena menyusukan 2 tahun, 30 hari lagi tak puasa. Untuk satu anak 90 hari dia tak puasa. Tahun ketiga kenapa tak diganti? Adik kau menyusul pula. Bayangkan itu. Beruntung betuah ibu dapat suami-suami yang soleh-soleh ini. Ucaplah alhamdulillah. La ilaha illallah. Itulah tak bersyukur. Bapak tu selalu bersyukur. Bapak-bapak yang selalu mendapatkan istri solehah. Kan? Mereka bersyukur. Janji Allah, la in syakartum. Artinya apa? Kita mesti ingatkan. Bapak ingatkan ibu. Kalau ibu dapat suami yang baik, maka dia ingatkan. Sudah ganti puasa kemarin. Sudah ganti puasa kemarin. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, sedang puasa ibu suhunya batal. Laki-laki katanya harus dipatuhi cakapnya Pak Ustadz. Katanya sorga itu di bawah tapak kaki suami. Suami yang mana? Banyak yang tak setuju kan? Betul tuh Pak Ustadz, betul.
Suami yang taat kepada Allah dan Rasul. Bukan asal-asal aja. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Setelah menikah dia panggil, sini, mari surat tanah semua, STNK BPKB, surgamu di bawah tapak kakiku. Bukan begitu mas bro. Ini ada aturannya. Laki-laki harus mengingatkan bagaimana puasa tinggal. Qadha. Nah, ini penting. Karena laki-laki tidak menyusukan, tidak melahirkan. Laki-laki tidak menyusukan, tidak melahirkan. Ini yang tidak bisa dibuat-buat sampai sekarang. Adapun merubah wajah bisa. Laki-laki mau merubah wajah perempuan, sampai ada Miss Internasional di Bangkok. Laki-laki bisa jadi perempuan. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Cantik, tapi kaki berbulu. Nah, sedangkan umat Islam ini diajarkan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Al mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nauzubillah. Ini semua mesti dijaga. Jadi kesimpulan, puasa laki-laki perempuan sama. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan saling bekerja sama. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar, wa yu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya baik-baik semua. Syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat